Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sesi ini saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan proses pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan saya Kaprodi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang, Dr. Dwi Susilwati SPMP. Untuk sesi ini ini merupakan kelanjutan dari sesi yang telah disampaikan oleh universitas maupun fakultas. Untuk itu kami dari Prodi Agribisnis nanti akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran secara teknis ya. Jadi kalau universitas itu umum ya, untuk fakultas terkait dengan penjelasan secara rinci siswa, pembimbingan akademik. Untuk yang di prodi ini nanti akan saya jelaskan terkait dengan mata kuliah yang diambil per semester itu apa saja, dan nanti terakhir akan saya jelaskan juga mengenai bagaimana alur saudara nanti memproses magang atau PKL dan memproses skripsi. Baiklah, saya mulai. Untuk selanjutnya perlu kita ketahui bahwa untuk kompetensi unggulan distingsi prodi agribisnis itu adalah entrepreneurship agribisnis pangan sehat. Untuk itu nanti semua mata kuliah yang ada praktikumnya nanti mengarah pada agribisnis pangan sehat, yang artinya bahwa untuk agribisnis ini luas ya, mulai dari hulu sampai ke hilir ya. Hulu itu nanti bisa dimulai dari bagaimana persiapan usaha tani atau agribisnisnya sampai pada pemasaran. Untuk penjelasan ini nanti akan saya awali dengan penjelasan bidang akademik ya. Nanti selanjutnya setelah selesai bidang akademik nanti akan saya lanjutkan di bidang kemahasiswaan. Ini adalah langkah-langkah proses administrasi akademik yang mana saudara sesi sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 1, mulai dari bagaimana saudara memproses registrasi, pengisian KRS, nanti bagaimana saudara melihat KHS-nya ya. Terus dilanjutkan untuk perkuliahan. Kalau misalkan perkuliahan mata kuliah ini ada yang belum sesuai dengan apa yang saudara ambil, nanti bisa perubahan KRS sampai nanti saudara memproses atau menjalani UTS, UAS ya. Ini secara umum. Kemudian saya nanti akan secara khusus menjelaskan terkait dengan mata kuliah di program studi agribisnis yang nanti saudara harus ambil. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Wakil Dekan 1 bahwa ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan ya. Untuk itu nanti per semester nanti akan saya sampaikan mata kuliah apa yang harus saudara program ya, sampai pada nanti pencapaian SKS, saudara bisa magang, saudara bisa KKN, saudara bisa skripsi. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu di layar ya. Di layar ini ya saudara lihat di situ bahwa untuk mata kuliah ini ada yang semester dasar, ada yang semester genap ya. Maka nanti dari SKS yang ini tertayang ini, maka saudara lihat di situ ada semester 1 ya, ada semester 2. Jadi ada semester gasal,
ada semester genap. Untuk semester 1 dan semester 2 yang saudara lihat di layar ini, bahwa semester 1 dan semester 2 ini nanti saudara bisa memprogram secara paket ya, tidak tergantung pada indeks prestasi yang saudara ambil ya. Jadi mata kuliahnya adalah agama Islam 1 yang untuk semester 1, sosiologi pertanian 3 SKS ya. Jadi nanti ada SKS yang 2, ada SKS yang 3. Untuk SKS yang 3 itu berarti nanti ada praktikumnya ya, sehingga nanti untuk praktikum nanti ada panduannya tersendiri, nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dosen masing-masing ya. Jadi di kolom ini ya, di kolom ada kode mata kuliah, ada mata kuliah, terus nanti SKS-nya berapa dan prasyaratnya apa saja. Kalau semester 1 ya, semester 1 itu tidak ada prasyarat ya, paket. Saudara langsung mengambil itu semua sebanyak 21 SKS. Nanti setelah acara OSIKA maba ini, nanti saudara segera memprogram untuk KRS-nya nanti yang telah disampaikan oleh Ibu Wadek 1 itu sudah dibagi pembimbing akademiknya ya, sehingga nanti untuk pembimbing akademik itu saudara harus konsultasi ke dosen akademik itu 1 semester minimal 2 kali, tetapi nanti saudara maksimalkan untuk konsultasi yang terkait dengan bidang akademik. Bisa juga bidang kemahasiswaan, saudara bisa berkonsultasi dengan dosen akademik ya. Jadi nanti pada saat konsultasi di prodi ini nanti saudara akan memperoleh buku ini ya, buku perwalian mahasiswa, buku konsultasi ya. Nanti saudara akan bisa meminta di prodi ya. Jadi nanti ada Ibu Sekretaris program studi agribisnis, nanti saudara hubungi Bu Lia ya untuk minta buku perwalian mahasiswa atau buku konsultasi ini. Setiap konsultasi nanti saudara akan disuruh ngisi form ini yang awal, terus kemudian saudara baca semua, nanti ada pedoman pelaksanaan pembimbingan dan konsultasi di Fakultas Pertanian. Terus ada kegiatan konsultasi perwalian seperti ini nanti yang harus ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik. Ini yang saudara lakukan. Sementara untuk sekarang, karena memang sekarang kita tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, saudara nanti bisa kami share untuk nomor telepon daripada dosen wali atau dosen pembimbing akademik masing-masing, sehingga nanti saudara bisa konsultasi lewat WA atau lewat telepon, nanti tergantung pada sistem yang digunakan oleh dosen masing-masing ya. Yang jelas nanti saudara di dalam memprogram ini ada pembimbingnya. Ini itu untuk yang semester 1 ya. Untuk semester 1 itu ada berapa mata kuliah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mata kuliah yang semester ini harus saudara ambil ya. Jadi ada 8 mata kuliah langsung paket ya, langsung paket di sini. Terus kemudian semester 2 juga demikian. Semester 2 nanti saudara paket mengambil sebanyak 22 SKS ya. Ini ada agama Islam 2. Agama Islam 2 itu adalah syaratnya agama Islam 1 ya. Jadi di sini syaratnya untuk ini saudara lihat saja ini ya, yang saya tandai ini adalah untuk syaratnya ya. Kemudian
ada penduduk dan pangan, ini 2 SKS, berarti tidak ada praktikumnya. Kewarganegaraan ya, terus pengantar ekonomi pertanian, ini 3 SKS, nanti ada praktikumnya ya. Jadi ini yang semester 2. Kemudian untuk semester 3 dan semester 4 ya, ini semester 4 ini pengambilan SKS itu sesuai dengan IP, indeks prestasi ya. Jadi indeks prestasi akademiknya nanti berapa. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan di tingkat universitas ya. Nanti saudara harus mengambil berapa kalau misalkan IPK-nya itu 1, saudara harus mengambil berapa kalau IPK-nya itu 2,5 ya. Jadi nanti dilihat ada acuannya. Nanti secara otomatis akan tersampaikan di KHS. Nanti di KHS itu ada saudara harus mengambil berapa ya. Mungkin itu untuk yang semester 3. Semester 3 itu nanti bermacam-macam mahasiswa, itu ada yang mengambil 22, ada yang mengambil 24, ada yang mengambil 12, tergantung pada IP yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian semester 4 juga demikian. Semester 4 tergantung pada semester 3, IP semester 3 ya. Jadi IP semester 3 ya. Jadi untuk yang semester 3 ini ada agama Islam 3. Ini syaratnya adalah saudara sudah harus lulus agama Islam 2, sehingga nanti tolong untuk dilihat mata kuliah yang ada di panduan akademik ya, biasanya akan diberikan oleh universitas. Di situ ada mata kuliahnya program studi agribisnis ya. Jadi nanti syarat-syarat dilihat, dipelajari semua syarat-syarat, misalkan untuk ngambil ekonomi makro ya. Untuk ekonomi makro ini nanti saudara harus lulus matematika ekonomi ya. Itu nanti saudara dilihat satu persatu apa saja syaratnya, dan syarat ini nanti harus lulus ya. Jadi untuk matematika ekonomi nanti syarat dari banyak mata kuliah yang lain, yaitu ekonomi makro, ekonomi mikro, statistik, itu syaratnya adalah matematika ekonomi. Untuk itu matematika ekonomi nanti saudara harus berusaha untuk nilainya bagus agar lulus, karena matematika ini pada prinsipnya hanya mengulang pelajaran-pelajaran SMA. Kemudian untuk yang semester 4 juga dilihat prasyarat-prasyaratnya apa saja di situ ya. Jadi ada agama Islam 3, ini merupakan prasyarat agama Islam 4. Kewirausahaan ini merupakan prasyarat dari manajemen usaha kecil dan wirausaha ya. Di sini ya banyak mata kuliah, jadi pemasaran hasil pertanian, terus untuk ekonomi mikro dari semester 3 itu merupakan prasyarat dari ekonomi syariah. Jadi dilihat itu ya, dilihat. Kemudian berikutnya semester 5 dan semester 6. Untuk semester 5 dan semester 6 ini juga sama dengan yang semester 3 dan semester 4 tadi ya. Jadi dasarnya adalah IP semester ya, dasarnya adalah IP semester. Untuk itu nanti kalau misalkan ada kendala-kendala di perkuliahan, nanti kami di prodi itu akan siap untuk membantu saudara di dalam mencarikan solusinya seperti apa. Terkadang untuk solusi-solusi yang permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh mahasiswa itu tidak terbatas pada bidang akademis saja ya. Jadi bidang misalkan untuk pribadi itu kadang juga akan masuk ya, tapi itu merupakan permasalahan-permasalahan yang nanti
harus saudara cari solusinya, karena nanti kalau sudah tidak pandemi saudara akan ke Malang, misalkan dari luar kota itu untuk stay di Malang. Untuk itu permasalahan banyak ya, jadi tidak hanya di bidang akademik saja, tetapi di dalam hubungan dengan mahasiswa, di dalam mengikuti organisasi itu juga merupakan permasalahan tersendiri yang saudara harus cari solusinya. Nanti bisa dibantu oleh dosen pembimbing akademik ya. Terus untuk semester 6 ya. Untuk semester 6 ini ada mata kuliah seperti semester 5, ada mata kuliah yang wajib dan ada mata kuliah yang pilihan. Saudara lihat di layar ini nanti kalau misalkan tidak begitu kelihatan, nanti di buku panduan akademik ada yang saya sampaikan ini ada ya. Saya hanya memberikan gambaran secara umum bahwa nanti saudara akan menempuh ini loh di program studi itu ya, sehingga nanti saudara punya gambaran dan mempersiapkan secara baik ya untuk bagaimana mengikuti proses pembelajaran di program studi ya. Berikutnya untuk semester 7 dan semester 8. Untuk semester 7 ini sudah ada mata kuliah PKL ya. Jadi ada mata kuliah PKL. PKL ini adalah mata kuliah yang ditempuh dengan proses pembelajaran magang di tempat lain ya. Jadi misalkan magang di perusahaan ya. Magang di perusahaan ini nanti saudara bisa dipilihkan program studi, tetapi tidak menutup kemungkinan saudara nanti bisa mencari perusahaan sendiri yang saudara anggap itu mungkin lebih siap saudara menempuh PKL di tempat itu ya, sehingga kita nanti harus kita diskusikan untuk PKL ini. PKL sebesar 3 SKS ya. Terus ada KKN juga ya. KKN ini nanti diproses oleh LPPM. Jadi nanti ini juga bisa saudara konsultasikan nanti dengan dosen pembimbing akademiknya nanti yang telah dibagikan ya. Terus kemudian semester 8 ini saudara menempuh skripsi ya. Jadi saudara menempuh skripsi. Skripsi ini kalau misalkan saudara mempunyai IP yang bagus ya, itu bisa jadi skripsi ini saudara tempuh di semester 7, sehingga saudara kemungkinan bisa lulus 3,5 tahun ya, atau semester 7 sudah lulus saudara bisa ya. Jadi usahakan itu, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bisa lulus dengan cepat ya. Jadi ini untuk proses akademiknya ya. Untuk skripsi juga demikian, nanti skripsi saudara akan dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi yang nanti alurnya akan saya sampaikan kemudian. Nah, ini adalah alur penyelesaian praktek kerja lapang atau PKL ya di prodi agribisnis ya. Untuk alurnya saudara lihat ya. Pertama yang pertama itu adalah mahasiswa mendaftar PKL ke prodi dan memperoleh buku pedoman PKL. Jadi PKL itu ada buku pedomannya tersendiri ya. Saudara nanti mendaftar ya di sekretaris jurusan, kemudian nanti mahasiswa mengisi form ya, persyaratan ya. Jadi ini untuk yang kedua, setelah mengisi form persyaratannya, nanti mahasiswa mengembalikan form tersebut dan memperoleh form persetujuan dari pembimbing dan mengembalikan form itu dari pembimbing ke prodi lagi ya. Jadi nanti ini apakah dosen pembimbingnya itu
setuju untuk membimbing saudara atau tidak, nanti ada formnya sendiri, kemudian diberikan kepada prodi. Setelah itu nanti setelah ada persetujuan dari dosen pembimbing PKL, nanti mahasiswa mulai menyusun ya. Jadi mahasiswa mulai menyusun proposal dan melaksanakan PKL ya. Jadi untuk pelaksanaan nanti seperti biasanya nanti mengkomunikasikan dengan tempat PKL ya. Jadi nanti mulai kapan sampai kapan nanti ada surat pengantarnya nanti dari fakultas ya. Kemudian setelah melaksanakan PKL, mahasiswa menyusun laporan PKL ya. Laporan PKL ini disusun setelah pelaksanaan PKL atau disusun bisa juga di dalam melaksanakan PKL ya. Jadi kalau malam hari itu kan tidak melakukan PKL ya, nah itu digunakan untuk menyusun agar nanti selesai PKL saudara selesai menyusun draft PKL-nya, sehingga nanti saudara dalam waktu singkat sudah bisa menyelesaikan laporan PKL ya. Jadi di dalam menyusun draft nanti dilakukan pada waktu pelaksanaan PKL bisa ya. Nanti setelah itu mahasiswa melakukan pembimbingan di dalam penulisan laporan PKL ya, apakah sesuai dengan buku pedoman yang telah diberikan atau tidak, atau nanti seperti apa arahan-arahan atau bimbingan-bimbingan dari dosen PKL ya. Kemudian berikutnya mahasiswa mendaftar ujian PKL. Jadi setelah memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing, nanti mahasiswa mendaftar ujian PKL ya. Setelah itu nanti mahasiswa mengisi form persetujuan ya dari dosen pembimbing dan menyerahkannya ke prodi ya. Jadi bahwa dosen pembimbing ini nanti sudah setuju bahwa mahasiswa ini akan melakukan ujian PKL ya. Setelah itu daftar ya di ini ya. Setelah daftar itu nanti prodi akan mengundang ya dosen pembimbing dan mahasiswa, ini dilakukan seminar ya. Untuk PKL dilakukan seminar, kemudian hasil seminar nanti ada revisi lagi dan dosen pembimbing menyerahkan form penilaian seminar itu kepada prodi. Nanti akhirnya prodi akan mengumumkan secara bersama-sama nilai-nilai daripada PKL mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah alur penyelesaian skripsi di prodi agribisnis ya. Untuk alur penyelesaian skripsi ini dimulai dari mahasiswa yang sudah memprogram skripsi. Jadi memprogram itu yang saya sampaikan tadi bahwa bisa di semester 7 kalau misalkan itu nilainya bagus-bagus, bisa juga di semester 8 ya. Ini yang normalnya semester 8, tetapi kalau mahasiswanya bagus nilainya bagus ya, itu bisa daftar di semester 7 tadi. Jadi KRS dilakukan pada semester 7 dan mendaftar skripsi di prodi. Kemudian mahasiswa mengisi dan mengembalikan form persyaratan skripsi itu ke prodi ya, mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya ada 2, pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Kemudian mahasiswa melakukan pembimbingan penyusunan proposal penelitian ya. Setelah itu mahasiswa melakukan pembimbingan pelaksanaan penelitian dan kemudian mahasiswa pembimbingan di dalam penyusunan laporan penelitian. Kemudian mahasiswa mendaftar seminar kalau misalkan sudah memperoleh persetujuan dari dosen pembimbingnya ya. Setelah memperoleh persetujuan dari dosen pembimbingnya, nanti mahasiswa mengisi form persetujuan dari dosen pembimbing dan menyerahkan laporan hasil penilaian ke prodi ya. Kemudian prodi mengundang pembimbing 1 dan 2 ya, mahasiswa juga ya, untuk menghadiri seminar hasil penelitian ya, sehingga seminar itu nanti dihadiri oleh mahasiswa, dihadiri oleh dosen 1, dosen 2.
Kemudian mahasiswa melaksanakan seminar penelitian ya yang telah ditentukan tanggalnya ya, tanggal berapa ya. Berikutnya nanti dosen pembimbing menyerahkan form penilaian seminar itu ke prodi ya. Terus mahasiswa melakukan revisi laporan hasil penelitian kalau misalkan itu masih ada yang perlu direvisi lagi ya. Kemudian mahasiswa setelah merevisi ya, nanti mahasiswa mendaftar ujian skripsi dan mengisi form syarat-syarat ujian skripsi ya. Setelah itu nanti mahasiswa ujian skripsi dan melakukan setelah ujian skripsi nanti diuji oleh dosen penguji. Untuk yang di prodi agribisnis itu biasanya penguji 3 orang itu pembimbing 1, pembimbing 2 dan 1 penguji tambahan ini ya. Kalau di dalam ujian itu banyak masukan-masukan dan revisi-revisi, saudara nanti setelah ujian harus melakukan revisi dan nanti setelah revisi persetujuan dosen pengujinya nanti skripsi ini dinyatakan selesai. Dan bila mahasiswa sudah menyerahkan semua tanda revisi dari para penguji ini, nanti syarat-syarat untuk yudisium dipenuhi semua, saudara bisa diajukan ke universitas untuk melakukan yudisium. Itu adalah proses yang harus saudara lakukan di prodi ya. Jadi ini untuk proses bidang akademik di prodi ini tidak terlepas dari yang ada di fakultas maupun yang ada di universitas, tetapi secara spesifik nanti saudara bisa melakukan konsultasi di prodi. Permasalahan yang terkait dengan bidang akademik segera konsultasikan ke prodi, sehingga prodi nanti bisa mencarikan solusi agar saudara nanti tidak mengalami kendala di dalam bidang akademik ya, karena setiap mahasiswa itu kendalanya berbeda-beda ya, setiap mahasiswa karena kemampuan juga berbeda-beda ya. Jadi nanti mahasiswa yang seperti ini nanti solusinya seperti ini. Jadi nanti kita di dalam memberikan solusi nanti tergantung pada kasusnya masing-masing ya. Kemudian dari alur PKL, dari alur skripsi itu semua bisa saudara peroleh di webnya Fakultas Pertanian, yaitu fapertaunisma.ac.id. Nanti di situ ada profil, ada program studi, ada akademik, ada kemahasiswaan. Nanti dilihati satu persatu. Kalau misalkan di saudara untuk prodi agribisnis, nanti saudara masuk pada submenu program studi, klik yang program studi agribisnis, nanti apa aja isinya. Terus kalau misalkan akademik yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan alur PKL, alur skripsi, saudara bisa klik submenu akademik. Di situ ada informasi pendaftaran, ada siswa, ada kalender akademik ya, ada dokumen akademik, ada pendaftaran PKL juga. Jadi dilihat di submenunya itu pendaftaran PKL, ada juga nanti pendaftaran ujian PKL ya, ada juga pendaftaran skripsi ya, ada seminar atau ujian skripsi. Nanti di situ akan ada Google Form yang syarat-syaratnya saudara bisa masukkan secara online kalau ada keterbatasan kita bertemu tatap muka ya. Tetapi kalau misalkan perlu konsultasi dan sebagainya, kalau misalkan online dirasa kurang mantap, itu bisa kami ditemui secara offline di prodi ya. Mungkin itu untuk yang bidang akademik. Selanjutnya untuk yang bidang kemahasiswaan ya. Jadi untuk bidang kemahasiswaan ini nanti seperti yang sudah dijelaskan oleh universitas maupun fakultas, bahwa mahasiswa itu dituntut tidak hanya pandai menguasai berbagai bidang keilmuan agribisnis saja, tetapi juga di bidang profesional
untuk pendukungnya ya. Jadi di dalam mengembangkan profesinya itu ada pendukung-pendukung sehingga di bidang kemahasiswaan ini nanti bisa diikuti oleh mahasiswa. Untuk yang di prodi agribisnis ini bidang kemahasiswaan ini saudara bisa bergabung di Himpunan Mahasiswa Agribisnis atau Himagri ya. Di Himagri ini nanti saudara akan ada divisi-divisinya, ada divisi keorganisasian, ada divisi kewirausahaan ya, ada divisi humas dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat ataupun divisi kajian ilmiah ya. Jadi nanti saudara lihat di situ ya, di Himagri ya, diikuti kegiatan-kegiatan Himagrinya ya. Nanti secara tersendiri di Himagri akan menjelaskan yang terkait dengan keorganisasiannya. Mungkin itu yang penjelasan dari kami dari Prodi Agribisnis, dan selamat bergabung dengan Prodi Agribisnis. Mudah-mudahan di dalam menempuh pembelajaran di program studi agribisnis ini saudara lancar, banyak yang lulus pada jangka waktu 3,5 tahun ya, karena itu nanti juga akan sebagai penilaian bahwa proses di prodi agribisnis ini dilakukan dengan lancar. Orang tua saudara juga akan senang yang semula di program 4 tahun itu bisa lulus dalam jangka waktu 3,5 tahun. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi selamat untuk saudara yang telah bergabung kepada Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.